Salam hebat untuk semua calon guru penggerak. Bertemu kembali bersama kami dari kelompok E. Pada kesempatan ini, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Bapak Khairul Anwar SPD dari SLB Kabupaten Tulang Bawang. Kemudian yang kedua ada Ibu Dewi Rahmayati SPD dari SMAN 1 Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang. Dan yang ketiga saya sendiri Ibu Ani Riyati SPDMM dari SMAN 1 Banjarmargo Kabupaten Tulang Bawang. Kami di sini akan mendemonstrasikan materi coaching untuk supervisi akademik dengan 3 sesi. Selamat siang Ibu Dewi dan Pak Anwar, apa kabar? Siang Bu Ani. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Siap dimulai ya Pak ya? Siap Bu Ani, insya Allah siap. Iya. Insya Allah siap. Iya, baik. Jika sudah siap semua, kita akan memasuki sesi pertama, di mana untuk sesi pertama ini Ibu Dewi sebagai coach dan Ibu Ani sebagai coachee, sedangkan Pak Anwar sebagai pengamat. Baik, silahkan Pak Anwar. Baik, terima kasih kepada Bu Ani sudah memberikan kesempatan buat saya. Sebelum kita memulai, saya ingin berbincang sedikit dengan Bu Dewi sebagai coach. Siap Pak Anwar. Saya ingin menanyakan dahulu kepada Bu Dewi, apa Bu Dewi sudah memahami hal-hal yang akan dinilai dalam kegiatan coaching ini? Kira-kira? Baik Pak Anwar, di sini saya sudah memahami hal-hal yang akan dinilai dalam kegiatan coaching kali ini, yaitu ada 8 hal yang terdapat pada pra percakapan, saat percakapan, dan pasca percakapan. Oke, baik, jika kita memahami, sekarang apa Bu Dewi sudah memahami 3 kompetensi inti coaching yang akan kita kembangkan ini? Sudah Pak Anwar, 3 kompetensi inti coaching yang akan saya kembangkan adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Oke, dari ketiga kompetensi ini yang akan Ibu kembangkan lebih jauh, kira-kira apa? Yang akan saya kembangkan lebih jauh yaitu pada kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot Pak Anwar. Oke, itu. Kemudian apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Bu Dewi inginkan kira-kira? Indikator dari pengembangan yang saya inginkan yaitu saya mampu mengajukan pertanyaan yang terbuka dengan menggunakan kalimat tanya apa, bagaimana, serta pertanyaan yang dapat menggali potensi yang dimiliki oleh seorang coachee, sehingga coachee dapat memaksimalkan potensi dirinya. Seperti itu Pak Anwar. Baik, kalau begitu saya persilakan Bu Dewi dan Bu Ani melakukan praktek coaching. Terima kasih. Terima kasih Pak Anwar. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam Bu Ani. Gimana kabarnya Bu Ani? Alhamdulillah sehat Ibu. Syukurlah, karena kesehatan itulah yang kita harapkan ya Bu. Iya Bu. Tapi ada yang mau saya ceritain nih Bu. Cuman ada waktu nggak Ibu? Sangat bisa Bu Ani. Apa ini mau Bu Ani ceritakan? Ini Bu, di kelas itu kan siswa kami itu berbeda-beda. Nah, tapi dalam perbedaan itu saya ingin sih memenuhi kebutuhan belajar mereka. Jadi mereka itu bisa paham semua. Bagaimana ngerti dengan apa yang saya ajarkan. Jadi Bu Ani ingin mengembangkan bagaimana Ibu bisa memenuhi kebutuhan belajar siswa Ibu yang berbeda-beda. Begitu ya Bu Ani? Iya benar Bu. Ya. Nah sekarang apa kira-kira Bu Ani yang harapan di akhir percakapan kita ini Bu? Kalau bisa setelah percakapan ini selesai, saya berharap bisa memenuhi kebutuhan belajar mereka, tapi tanpa ada tekanan atau apa, jadi mereka semuanya udah ngerti, paham dengan apa yang saya jelaskan. Oh begitu. Kalau saya boleh tahu Bu Ani, siswa yang berbeda-beda di kelas Bu Ani itu seperti apa ya Bu?
Jadi ada siswa yang di tempat saya itu Bu senangnya belajar tapi sambil dengerin aja, sambil mendengarkan aja. Terus ada juga yang suka itu sambil lihat-lihat gambar. Terus ada juga Bu yang senang nonton video dan langsung praktek, itu ada juga di tempat saya. Oke. Dari yang saya tangkap ini ya Bu Ani, perbedaan di kelas Ibu itu lebih kepada gaya belajar. Begitu Bu Ani? Iya betul Bu Dewi ya. Nah, sekarang menurut Bu Ani, apa indikator Ibu sudah bisa memenuhi kebutuhan pada gaya belajar siswa Ibu yang berbeda-beda itu, Bu? Kalau menurut saya indikatornya semua siswa itu memahami konsep yang saya ajarkan, baik dengan gaya mereka belajar masing-masing. Baik, jadi indikatornya semua siswa Ibu bisa memahami konsep yang Ibu sampaikan dengan lebih mudah dan mereka menikmati proses pembelajaran sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing. Begitu ya Bu Ani? Iya Bu, betul Bu. Sehubungan dengan tujuan tersebut Bu Ani, dari skala 1 sampai 10, Ibu ada di angka berapa Bu saat ini? Saya sih merasa masih ada di angka 6 deh Bu. Sementara saya inginnya sih angkanya 8. Angka 8 Ibu Ani ingin meningkatkan menjadi angka 8. Seperti apa itu sih Bu, angka 8? Ya, saya tuh pengen lebih bisa siap dalam menghadapi perbedaan tadi dan mencoba menyiapkan pembelajaran dengan memenuhi kebutuhan gaya belajar mereka, Bu. Untuk memenuhi gaya belajar siswa yang berbeda itu, apa yang harus Ibu lakukan? Nah, itu Bu, kayaknya saya harus mengetahui dulu deh bagaimana gaya belajar mereka, gaya belajar siswa saya tadi. Lalu Bu, bagaimana kira-kira cara Ibu mengetahuinya? Saya ingin menyiapkan tes diagnostik agar saya bisa tahu bagaimana gaya belajar mereka, Bu. Wah, menarik Bu Ani. Setelah Ibu melakukan itu, apa yang harus Ibu lakukan? Saya ingin anak-anak ini paham loh Bu, dengan mengetahui gaya belajar mereka. Saya ingin mereka itu fokus, kemudian dengan gaya belajar mereka, mereka itu paham dengan apa yang saya sampaikan. Nah, pertama saya harus memetakan mereka, mengelompokkan mereka sesuai dengan gaya belajar mereka. Nah, setelah hal itu Ibu lakukan, apa rencana Ibu agar kebutuhan belajar siswa Ibu terpenuhi dengan gaya belajar yang berbeda-beda tadi, Bu? Apa ya, Bu ya? Saya ingin membuat media pembelajaran sesuai dengan gaya belajar mereka dengan menyiapkan media ya dalam bentuk gambar, baik itu 3 dimensi, kemudian dalam bentuk video atau pengamatan langsung, atau bahkan mereka harus bawa batuan asli Bu untuk langsung bisa diteliti. Keren sekali Bu Ani. Kapan kira-kira Bu Ani akan melakukan kegiatan ini, Bu? Secepatnya sih Bu, besok saya akan buat tes diagnostisnya dulu. Setelah itu saya menyiapkan medianya, dan kalau bisa pertemuan berikutnya saya sudah mengakomodir semua siswa dengan gaya belajar yang berbeda. Luar biasa Bu Ani. Setelah pertemuan besok, bisa ya Bu Ani berbagi cerita ke saya lagi? Saya ingin tahu juga pengalaman menariknya Bu Ani. Siap Bu Dewi, minggu depan saya ceritakan ke Ibu lagi ya. Oke Bu Ani, selamat berjuang dan tetap semangat. Terima kasih Bu Dewi sudah mendengarkan saya. Sama-sama Bu Ani, saya juga mendapatkan pengalaman baru dari Bu Ani. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Dewi, saya sudah mengamati bagaimana jalannya coaching tadi. Dalam kegiatan coaching tersebut, apa yang sudah Bu Ani lakukan yang menjadi indikator? Baik Pak Anwar. Ya. Baik Pak Anwar. Yang sudah saya lakukan dalam kegiatan coaching tadi untuk pengembangan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, saya sudah mengawali dengan mencoba mendengarkan aktif dan menggunakan pertanyaan-pertanyaan terbuka.
serta eksploratif Pak Anwar, sehingga coach harus menjawab sambil berpikir terlebih dahulu. Seperti itu Pak. Oke, baik Bu Dewi, dari hasil pengamatan saya berdasarkan kegiatan coaching tadi, proses percakapan coaching yang barusan berlangsung dapat disimpulkan bahwa yang pertama, tujuan dalam menyampaikan coaching orang sudah baik, menyampaikan pembukaan, juga coach dapat menyampaikan tujuan yang dicapai dengan jelas. Kemudian dalam penyampaian identifikasinya, coach juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya terbuka dan mampu mengeksplorasi coach memberikan respon yang selanjutnya itu dari segi rencana aksi nyatanya juga seorang coach juga sudah mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan dengan pengambilan keputusan mandiri. Mana lagi ini tadi? Oh ya, coach juga membuat coach mengeksplorasi jawaban sehingga menjadi jawaban yang spesifik. Terima kasih Pak. Ya, dan masih ada lagi kayaknya tadi untuk tanggung jawabnya juga udah kelihatan juga. Tanggung jawabnya juga, coach juga sudah mengarahkan coach untuk membangun komunitas secara mandiri. Dan kemudian Bu Dewi, apalagi kompetensi yang akan Bu Dewi kembangkan kira-kira? Karena pada kegiatan coaching ini saya mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, maka kemudian saya akan mengembangkan kompetensi yang lain Pak, seperti kehadiran penuh dan mendengarkan aktif Pak Anwar. Oke, begitu. Baik, rencana yang sangat bagus Bu Dewi. Ya. Oke. Baik, kita lanjutkan pada sesi 2. Selanjutnya sesi 2 ini yang bertindak sebagai coach adalah Bapak Anwar, kemudian sebagai coach adalah Ibu Dewi, dan saya Bu Ani sebagai pengamat. Sebelum kita melanjutkan coaching, saya akan menanyakan dulu kepada Pak Anwar. Selamat siang Bapak. Siang Bu Ani. Terima kasih. Pak, bisa dimulai? Insya Allah Pak, insya Allah Bu, siap dimulai. Iya, saya ingin menanyakan terlebih dulu Pak Anwar, apa Pak Anwar sudah memahami hal-hal yang akan dinilai pada kegiatan coaching ini Pak? Oke, baik Bu Ani, saya sudah memahami hal-hal yang akan saya nilai dalam kegiatan coaching ini, yaitu ada 8 hal yang terdapat pada pra percakapan, saat percakapan, dan pasca percakapan. Ya, baik Bapak. Jika demikian, Bapak sudah memahami. Sekarang Pak Anwar sudah memahami 3 kompetensi yang akan dikembangkan. Kira-kira apa saja itu ya Pak ya? Sudah Bu. 3 kompetensi inti coaching yang akan saya kembangkan adalah yang pertama, kehadiran penuh. Ya. Yang kedua, mendengarkan aktif. Dan yang ketiga adalah mengkajikan pertanyaan berbobot. Baik Bapak, dari ketiga kompetensi coaching, kira-kira yang mana yang akan Bapak kembangkan lebih jauh lagi? Untuk dari ketiga kompetensi tersebut, yang akan saya kembangkan lebih jauh lagi itu adalah menanyakan atau mengajukan pertanyaan berbobot. Oh ya Pak, baik. Kemudian apa sih Pak indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Pak Anwar inginkan? Kalau untuk indikator dari tujuan pengembangan yang saya inginkan, yaitu saya mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka dengan menggunakan pertanyaan apa, bagaimana, serta pertanyaan dapat mengenali potensi yang dimiliki coach sehingga coach dapat memaksimal potensi diri. Begitu Bu Ani. Oh ya baik Bapak. Kalau begitu saya persilahkan pada Pak Anwar dan Bu Dewi. Assalamualaikum Pak Anwar. Terima kasih. Mohon maaf Bu Dewi dari Timur. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Nak. Bapak ada waktu nggak Pak? Saya pengen ngobrol sebentar dengan Bapak. Oh iya, boleh.
Langsung aja ke ruangan Bapak. Oke. Nah, sekarang ada apa? Kok mau ngajak ngobrol sama Bapak? Begini Pak, saya akhir-akhir ini jarang masuk kelas dan tidak mengikuti pelajaran olahraga Pak. Oh, begitu. Terus, kalau mata pelajaran lain bagaimana, Nak? Kalau mata pelajaran lain biasa-biasa saja Pak, misalnya kayak pelajaran IPA. Cuma ketika saya masuk di pelajaran olahraga, saya kurang semangat. Dan akhir-akhir ini saya merasa sulit dalam mengikuti kegiatan olahraga ini Pak. Oh, gitu. Oke, sekarang kalau kamu akhir-akhir ini merasa sulit mengikuti pelajaran olahraga, kira-kira merasa sulitnya di mana, kira-kira? Saya merasa sulitnya ketika materi sudah dimulai Pak, apalagi kalau sudah mulai praktik Pak. Jadi begitu ya. Kalau pelajaran IPA, contohnya kamu belajar di rumah itu seperti apa? Kalau pelajaran IPA? Kalau di rumah belajar tentang pelajaran IPA, biasanya saya membuat catatan-catatan kecil sejenis kopelan seperti itu Pak. Lalu saya tempelkan di dinding depan meja belajar saya Pak. Oh, jadi kamu belajarnya dengan membuat catatan-catatan kecil agar mudah menghafalnya. Kalau selain Betul, Pak. itu, apakah ada cara lain untuk belajar di rumah? Enak. Ada sih Pak, kadang-kadang saya juga mengerjakan soal-soal latihan seperti itu Pak. Latihan-latihan soal Baik, gitu Pak. baik. Berarti cara yang kamu anggap mudah adalah membuat catatan-catatan kecil dan mengerjakan soal-soal latihan yang ada di buku pelajaran. Oke, nah sekarang kira-kira cara belajar yang bagaimana yang akan kamu terapkan di pelajaran olahraga? Apakah seperti itu juga yang kamu akan lakukan? Bisa juga sih Pak. Mungkin nanti saya akan mencoba Pak belajar dengan membuat catatan-catatan kecil juga di pelajaran olahraga Pak. Oke, selain itu kira-kira apa yang dapat kamu lakukan? Selain itu, saya akan mencoba mengerjakan soal-soal latihannya juga Pak, seperti yang ada di buku pelajaran olahraga atau modul Bapak. Oke, nah kira-kira kapan kamu akan mau mulai melakukan? Besok Pak, saya akan memulai dengan membuat catatan-catatan kecil dimulai dari besok hari Pak. Oke deh, kira-kira ini ada nggak ya yang akan mengingatkan kegiatanmu ini? Kira-kira? Yang mengingatkan kegiatan saya ini, kalau di rumah saya rasa orang tua saya Pak, yang dapat membantu saya. Oke, sip kalau begitu. Sekarang kamu sudah menemukan solusinya kan? Nah, kira-kira apa yang dapat kamu refleksikan dari obrolan kita hari ini? Hari ini saya mendapat pencerahan dari Bapak dan mulai besok saya akan belajar mata pelajaran olahraga dengan baik seperti halnya saya mempelajari pelajaran-pelajaran lainnya. Dan terima kasih Pak sudah membantu saya. Oh ya nak, sama-sama nak. Sekarang kamu kembali lagi ke kelas ya. Baik Pak, terima kasih Pak Anwar. Ya sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, keren sekali ya. Saya melihat di sini pada saat melakukan pengamatan, ini ada hal-hal yang menarik di sini. Pak Anwar sudah mengamati bagaimana jalannya kegiatan coaching tadi. Dalam kegiatan coaching, apa yang sudah Pak Anwar lakukan yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Kira-kira apa Pak? Oke, baik Bu Ani, yang sudah saya kembangkan atau lakukan dalam kegiatan coaching tadi adalah pengembangan kompetensi mengajukan pertanyaan terbobot. Saya mendengarkan aktif dan menggunakan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan eksploratif sehingga coaching harus menjawab sambil berpikir. Seperti itu. Iya. Baik Pak Anwar, tadi hasil pengamatan yang sudah saya lakukan berdasarkan kegiatan coaching tadi, saya sudah melihat ada pertanyaan mendasar, Bapak juga menggali pertanyaan dan ada tanggung jawab yang sudah Bapak tanyakan.
Di sini Pak Anwar, apalagi sih kompetensi yang akan Bapak kembangkan? Karena kegiatan coaching tadi saya mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, maka saya akan mengembangkan kompetensi yang lain, yaitu harian penuh dan mendengarkan aktif. Kurang lebih seperti itu, Bu Ani. Baik Bapak, rencananya bagus banget. Terima kasih Pak Anwar. Terima kasih Bu Ani. Kegiatan kelompok 3 ini dan selanjutnya kita masuk pada sesi 3. Di sini yang bertindak sebagai coach adalah Ibu Ani dan sebagai coachingnya adalah Bapak Anwar dan sebagai pengamatnya adalah Ibu Dewi Rahmayati. Baik, silakan. Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam Bu. Sepertinya mau melakukan coaching ya Bu Ani ya? Iya Bu. Oke, sebelum Bu Ani dan Pak Anwar melakukan kegiatan coaching, saya ingin berbincang sedikit dengan Bu Ani sebagai coach. Ya baik Bu. Saya ingin menanyakan dahulu kepada Bu Ani, apa Bu Ani sudah memahami hal-hal yang akan dinilai dalam kegiatan coaching ini, Bu? Ya Bu, alhamdulillah saya sudah memahami karena di sini ada 8 hal yang terdapat pada percakapan dan saat percakapan bahkan pasca percakapan. Baik, jika Bu Ani sudah memahami, sekarang apa Bu Ani sudah memahami 3 kompetensi inti coaching yang akan dikembangkan? Ya Bu, sudah Bu, ada 3 kompetensi coaching yang akan saya kembangkan. Yang pertama adalah kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan ketiga adalah menyatakan atau pertanyaan berbobot, mengajukan pertanyaan berbobot. Oke Bu Ani, dari ketiga kompetensi itu tadi Bu Ani, kira-kira yang mana yang akan Ibu kembangkan lebih spesifik lagi Bu Ani? Saya ingin mengembangkan lebih jauh pada kompetensi mendengarkan aktif Bu. Kemudian Bu Ani, apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Bu Ani inginkan tersebut? Indikatornya dari tujuan pengembangan yang saya inginkan yaitu saya mampu mengidentifikasi dengan lebih dalam lagi sehingga saya mampu mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Baik, saya persilakan kepada Bu Ani dan Pak Anwar untuk melaksanakan kegiatan coachingnya. Saya persilakan. Baik, terima kasih Bu Dewi. Sama-sama Bu. Assalamualaikum Pak Anwar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Ani. Iya, gimana Pak kabarnya? Kayaknya suntuk nih. Alhamdulillah baik Bu. Sebenarnya nggak suntuk sih Bu. Lebih mungkin ada beberapa hal kegiatan banyak kegiatan lah. Ya, sehingganya ya kelihatan suntuk jadi muka ya kelihatan seperti inilah. Ya begitulah. Oh iya Bu Ani. Ya, ini saya mau ngobrol sebentar dengan Bu Ani. Kira-kira ada waktu nggak Bu? Sebentar aja. Alhamdulillah ada Pak. Kebetulan nih nggak ada jam. Nggak ada jam ini kebetulan ya lagi jeda. Ya gimana Bapak? Oke, kalau begitu kalau memang nggak ada jam, terus nggak sibuk waktunya. Begini Bu, saya kan tergugah dengan pertanyaan siswa tuh yang ingin belajar menggunakan media. Kebetulan 2 pekan yang akan datang, materi gerakan lempeng biar siswa mudeng, saya tuh pingin buat alat peraga Bu. Menurut Ibu tuh kira-kira gimana ya? Saya akan buat alat peraga untuk biar siswa tuh mudeng dengan materi gerakan lempeng. Bagus itu Pak. Itu ya Pak ya. Jadi ada keinginan Bapak untuk buat materi gerakan lempeng dengan dipraktekkan gitu ya Pak ya. Malahan iya. Kalau bisa menurut saya jangan cuman itu Pak. Terus maaf ini tujuan kita ngobrol ini kira-kira apa ya Pak ya akhir tujuannya ya? Oh iya, ya buat alat peraga itu agar anak-anak itu setelah pembelajaran bisa lebih paham kalau bumi ini tuh ada yang menggerakkan dan gerakan dasar lempeng ini adalah salah satunya. Jadi anak-anak biar lebih paham lagi lah. Jadi anak-anak itu ada gambaran gitu loh. Oh ternyata gerakan bumi itu seperti ini gitu.
Baik Bapak, artinya di sini indikatornya kira-kira apa ya Pak ya? Kalau untuk indikator Bu ya, sebentar, indikator yang akan ini apa? Saya ini biar semuanya itu bisa paham Bu, anak-anak biar paham. Jadi nggak cuma 1-2 orang. Jadi biar semua satu kelas itu anak paham semua itu. Wih, Terus itu bagus banget. Iya Bapak. Lalu rencana Bapak gimana Pak? Ada alat atau bahan apa yang Bapak siapkan? Kalau untuk rencana sih, saya akan membuat apa ya? Ada untuk pilihan-pilihan bahan yang pas enaknya ada 2 Bu. Yang ada dari gabus dan ada dari busa. Tetapi kalau dari gabus kan mudah patah Bu. Sedangkan kalau dari busa itu bisa lebih lengkap. Jadi nanti mungkin ininya bahannya bisa dipakai dari gabus dan busa Bu. Oh gitu. Oke, kalau begitu Bapak, berarti Bapak udah punya pilihan bahan yang terbaik, yang awet, yang tadi Bapak sebutkan ada yang nggak mudah patah. Kira-kira keinginan Bapak setelah melakukan ini, kira-kira kepahaman anak itu ada di level berapa Pak kalau dibuat skala? Kan saat ini mereka ada yang belum paham nih, ada yang ini. Jadi kalau ini Bapak harapkan ada di level berapa kepahaman anak tadi? Kalau dari pribadi saya Bu ya, kalau untuk kepahaman anak-anak untuk di level pengennya sih yang bagus Bu. Ya di atas rata-rata yang dari 8, 9, 10 ya, enggak yang udah bagus lah levelnya. Oh begitu ya Pak ya. Iya. Berarti bisa ini ya Pak ya, secepatnya Bapak mulai. Kemudian di sini Bapak mengidentifikasi gerakan lempeng yang dibuat itu, kira-kira perlu pendamping nggak Pak yang bisa apa ya, membantu, mengingatkan, mengarahkan Bapak? Bisa ada ya, ibaratnya apa ya, ya kan dalam kelas itu nggak cuma 1, 2, 3, 4, 5 siswa, banyak bukan. Jadi saya mungkin nanti akan cari rekan sejawat atau yang sama-sama mengampu pelajaran yang sama. Jadi mungkin minta bantu yang guru atau rekan guru yang yang sama untuk membantu kegiatan saya ini. Baik Bapak, bisa disebutkan Pak, kira-kira Bapak siapa yang mau bantu Bapak itu? Mungkin nanti saya minta jangan bantu dengan Bapak Sidik lah. Oh iya Pak. Ya. Kemudian Pak Sidik itu ngajar juga geografi. Oh iya Pak, ya amin. Semoga besok Bapak bisa ketemu Pak Sidik dan Pak Sidiknya dalam kondisi sehat juga ya Pak ya. Kemudian selain bahan dan teman yang akan mendampingi Bapak untuk mengarahkan, ada ide lain nggak Pak untuk mengembangkan ini Pak? Ada sih Bu, ya kira-kira berupa pewarnaan busa lah untuk membedakan lempeng dan gerakannya. Jadi biar anak-anak bisa lebih tertarik lah, ada perbedaan. Jadi nggak monoton, nggak putih semua. Jadi ada warna-warni lah. Ya nanti kan anak punya pilihan. Warna ini punya warna itu punya sendiri. Gitu. Jadi nanti akan pewarnaan busa lah, untuk membedakan lempeng dan gerakannya. Kurang lebih seperti itu Bu. Oh iya baik Pak Anwar. Rasanya Bapak ini ceritanya menarik banget. Saya pengen lihat penjelasan gerakan lempeng. Gimana kalau kita tarik kesimpulan apa yang sudah jadi obrolan kita pagi ini Pak? Bisa. Oke Bu, berarti saya harus mulai menyiapkan bahan-bahan selanjutnya yang untuk mengidentifikasi gerakan lempeng, serta harus meminta Pak Sidik untuk mengarahkan agar saya dapat menjaga komitmen saya. Kurang lebih itu kan Bu? Oh iya betul Pak, iya Pak. Saya berharap minggu depan kita ketemu lagi ya Pak ya, dengan bahan ajar yang sudah Bapak siapkan.
sudah jadi ya Pak yang tadi ini. Wah, pokoknya sip deh. Selamat berjuang ya Pak ya. Oke Bu, sama-sama Bu. Terima kasih juga Bu atas motivasinya, atas dukungannya, supportnya buat saya. Terima kasih Bu Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bapak, terima kasih juga. Saya juga dapat pengalaman bagus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Iya, Bu Ani, mantap. Silahkan, Baik Ibu Bu Dewi. Ani, di sini saya sudah mengamati bagaimana jalannya kegiatan coaching tadi. Dalam kegiatan coaching tersebut ada apa yang sudah Bu Ani lakukan untuk yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang ingin Ibu inginkan? Oh ya, saya ingin mengembangkan mendengarkan aktif Bu. Yang sudah saya lakukan, yaitu saya sudah fokus dan pusat komunikasi saya adalah pada diri coach. Jadi mitra bicaranya coach itu sendiri ya. Baik Bu Ani, dari hasil pengamatan saya berdasarkan kegiatan coaching tadi, Bu Ani sudah menampakkan alur tirta, di mana tujuan dari percakapan sudah tercapai, yaitu Pak Anwar sebagai coach akan membuat alat peraga yang menarik pada materi pembelajaran gerakan lempeng bumi. Berkaitan dengan yang Bu Ani lakukan untuk mencapai kompetensi pengembangan yang Bu Ani inginkan pun sudah terlihat. Nah, setelah hasil coaching ini Bu Ani, kompetensi apa lagi yang akan Bu Ani kembangkan? Saya ingin mengembangkan dalam menggali potensi coaching, ingin mengembangkan pertanyaan yang berbobot Bu. Baik Bu Ani, semangat terus untuk melakukan pengembangan diri. Iya, terima kasih banyak Bu Dewi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.